berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan." Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba, Tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya. "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba, Tuanku." kemudian berkatalah Daud kepadanya, Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya. Engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil, yang bernama Mikha. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab 2 Samuel pasal 9 tentang Daud mengasihi Mephiboset, keturunan Saul, anak laki-laki almarhum Yonatan, sahabat Daud, dan Mephiboset cacat kakinya. Saudara, kebiasaan raja-raja saat itu, jika ia menang, ia raja yang baru, untuk mengokohkan kekuasaannya, maka mereka menghabisi seluruh anggota keluarga raja lama. Ya. Tapi Daud berbeda. Ia menyatakan kasih yang besar bagi keturunan Raja Saul, cucu Raja Saul, anak dari Yonatan, yang bernama Mephiboset. Daud memberikan seluruh milik keluarga Saul padanya dan mengizinkannya untuk makan bersama-sama dengan Daud. Dianggap seperti anak-anak Raja Daud.
Ini lambang penerimaan, penghormatan, dan kasih. Padahal Mephiboset sendiri merasa ia tidak layak untuk itu. Tapi Daud memberikan perlakuan yang istimewa. Saudaraku, kasih Tuhan yang besar terpancar melalui sikap Daud pada Mephiboset. Kita ini orang yang berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi karena anugerah Tuhan, kita diberkati dengan kasih-Nya, pengampunannya, keselamatannya, juga berkat-berkat rohani dan jasmani lainnya. Oleh karena itu, sewajarnya hidup kita harus mencerminkan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang supaya nama Tuhan ditinggikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.